Di sudut kota Bandung yang tak pernah tidur, di balik gemuruh aktivitas siang hari, tersembunyi sebuah kisah pilu. Sebuah kisah tentang perjuangan hidup yang pahit dan harga yang harus dibayar. Di sebuah rumah petak sederhana di pinggiran kota, tinggallah Bapak Harjo, seorang duda berusia 42 tahun. Sudah 3 tahun sejak kepergian istrinya, ia hidup sendirian, dihimpit beban utang yang menggunung warisan dari gaya hidup boros almarhumah istrinya. Setiap hari Minggu, suara ketukan pintu selalu membangkitkan rasa cemas di dada Bapak Harjo. Bapak Harjo, ada sisa tunggakan lagi kan? Suara menusuk Nyonya Kembang, si rentenir kejam, selalu mengakhiri ketenangan singkatnya. Bapak Harjo hanya bisa menunduk. Hatinya perih. Ia tak menyangka pernikahannya yang dulu penuh tawa harus berakhir dengan kenyataan sepahit ini. Rumahnya terancam disita, dan masa depan putrinya, Intan, yang baru 16 tahun dan baru masuk kelas 2 SMA, terasa semakin kelam. Demi Intan, Bapak Harjo harus kuat. Ia tak punya pilihan lain selain terus berjuang, mengais rezeki dari pekerjaan serabutan yang tak menentu. Malam itu, di penghujung bulan November tahun 2024, udara Bandung terasa menggigit tulang setelah salat Isya di musala dekat rumah. Langkah Bapak Harjo terasa lebih berat dari biasanya. Pikirannya melayang pada utang yang belum terbayar dan wajah Intan yang polos, penuh harapan. Di tengah lamunannya, sebuah suara berat menghentikannya. Bapak Harjo, ia menoleh, melihat seorang pria berjanggut rapi berdiri di dekat sebuah warung kopi. Wajahnya terasa familiar, namun Bapak Harjo tak bisa mengingat di mana ia pernah bertemu. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Bapak Wiryo, pemilik pabrik penggilingan padi dan gudang beras di kawasan Ciroyong. Usianya sekitar 50 tahun, tampak sukses dan berwibawa. Mereka pun berbincang santai. Bapak Wiryo, dengan intuisinya yang tajam, segera memahami kesulitan yang melilit Bapak Harjo. Hidup memang kadang sulit. Bapak Harjo, saya sering melihat Bapak lewat sini. Sepertinya sedang butuh pekerjaan serius ya. Nada bicaranya simpatik, membuat Bapak Harjo merasa sedikit lega. Tanpa banyak basa-basi, Bapak Wiryo menawarinya pekerjaan sebagai kuli panggul beras di gudangnya. Kami sedang butuh banyak tenaga, Bapak Harjo. Pesanan melonjak drastis. Gaji yang kami tawarkan sangat tinggi, lebih dari cukup untuk keluarga Bapak. Janji gaji besar itu langsung menarik perhatian Bapak Harjo. Sebuah harapan kecil mulai tumbuh di hatinya. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk melunasi utang dan menyelamatkan masa depan Intan. Baik, Bapak Wiryo, saya siap mulai besok, jawab Bapak Harjo. Semangatnya membara. Namun, Bapak Wiryo menambahkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Bapak Harjo meremang. Satu hal lagi, Bapak Harjo, kalau Bapak ingin bonus tambahan, ada satu tugas lagi yang harus Bapak lakukan. Bapak Harjo menatapnya penuh tanya. Tugas apa itu? Bapak Wiryo tersenyum misterius. Menjaga gudang beras di malam hari. Tugas Bapak hanya memastikan tidak ada yang mengganggu stok beras kami. Bonusnya akan sangat besar, melebihi yang Bapak bayangkan. Bapak Harjo terkejut, namun godaan uang terlalu kuat. Menjaga gudang, apa ada yang perlu saya khawatirkan? Tanyanya. Ada sedikit kecemasan. Tenang saja Bapak Harjo, tidak ada yang perlu ditakutkan. Hanya saja, pekerjaan ini membutuhkan orang yang benar-benar bisa dipercaya, jawab Bapak Wiryo dengan senyum samar. Tanpa berpikir panjang, Bapak Harjo akhirnya setuju. Ia merasa ini adalah jalan keluar dari semua masalahnya. Uang melimpah, utang lunas, hidup mereka akan kembali normal. Namun, ia tak sadar, ia baru saja melangkah masuk ke dalam permainan yang jauh lebih gelap dari dugaannya. Hari pertama Bapak Harjo bekerja di gudang beras berjalan lancar. Meski tubuhnya pegal, semangatnya membara. Setiap tumpukan karung beras yang ia angkut terasa seperti langkah menuju masa depan yang lebih cerah bagi Intan.
Bapak Wiryo selalu tersenyum puas, memuji kinerjanya, dan tak henti-hentinya menjanjikan bonus yang semakin besar. Janji-janji itu menjadi doping bagi Bapak Harjo, membuatnya semakin giat bekerja. Suatu sore, Bapak Wiryo mendekatinya dengan senyum misterius yang sudah mulai membuat Bapak Harjo sedikit gelisah. "Bapak Harjo, pekerjaanmu luar biasa, tapi saya yakin Bapak pasti ingin lebih dari sekadar gaji harian, kan?" Bapak Harjo mengernyitkan dahi. "Apa maksud Bapak Wiryo?" tanyanya ragu. "Begini," kata Bapak Wiryo pelan. "Kami butuh seseorang yang bisa menjaga gudang setiap malam. Gudang ini besar, dan kadang ada pencuri. Kalau Bapak bersedia, saya akan berikan bonus yang sangat besar. Gaji Bapak bisa berlipat ganda." Godaan itu terlalu kuat. Gaji berlipat ganda bisa melunasi semua utangnya. Lagi pula, menjaga gudang terdengar mudah. "Baiklah, Bapak Wiryo, saya akan coba," jawab Bapak Harjo. Meski ada sedikit kegelisahan yang menggerogoti hatinya, Bapak Wiryo tersenyum lebar. "Bagus, Bapak tidak akan menyesal. Keputusan ini akan membawa banyak keuntungan." Ia kemudian pergi, meninggalkan Bapak Harjo dalam lamunan tentang keputusan besar yang baru saja ia ambil. Malam itu, Senin, 1 Desember tahun 2024, Bapak Harjo memulai tugas jaganya di gudang beras yang luas dan gelap. Suasana terasa aneh, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasinya. Hanya deru angin dan sesekali suara kendaraan lewat yang menemani. Namun, ada kesunyian mencekam yang menyelubungi. Seakan dunia di luar sana menghilang. Bapak Harjo berjalan perlahan menuju gudang utama. Tempat tumpukan beras menjulang tinggi. Bau khas beras tercium tajam. Namun di baliknya, aroma busuk yang menusuk hidung mulai tercium. "Bau apa ini?" pikirnya. Mencoba mencari sumbernya, Bapak Harjo melangkah lebih dalam, lalu berhenti. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar jelas di belakangnya, seolah seseorang berjalan cepat. Ia menoleh, namun tak ada siapa-siapa. Bapak Harjo merinding. Jantungnya berdebar kencang. "Pasti hanya imajinasiku," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia melangkah lagi, langkah kaki itu terdengar lebih dekat, lebih cepat, seolah mengejar. Bapak Harjo berhenti. Bisikan halus menembus telinganya. "Jangan tinggal di sini. Pergilah." Suara langkah kaki itu semakin dekat, hingga tiba-tiba dari sudut gelap gudang muncul sesosok bayangan putih melayang dengan mata terbuka lebar dan mulut ternganga. Sosok itu perlahan mendekat, dan Bapak Harjo merasakan hawa dingin yang mengiris kulitnya. Itu Pocong. Tubuhnya gemetar ketakutan. Sosok itu semakin dekat, dan bau busuk yang lebih menyengat menguar darinya. Tanpa berpikir panjang, Bapak Harjo berlari keluar dari gudang. Tak peduli dengan pekerjaan barunya, ia berlari secepat mungkin hingga sampai di gerbang. Napasnya terengah-engah, tubuhnya menggigil. Saat ia menoleh, Bapak Wiryo sudah berdiri di depan gerbang, tersenyum lebar, seolah tahu apa yang baru saja terjadi. "Bapak Harjo, jangan terlalu takut," kata Bapak Wiryo dengan nada lebih dalam dan misterius. "Semua ini adalah bagian dari ujian yang harus Bapak jalani jika ingin mendapatkan apa yang kami janjikan." Bapak Harjo menatapnya bingung dan takut. "Apa maksud semua ini?" tanyanya. Suaranya gemetar. Bapak Wiryo hanya tersenyum. "Semua akan jelas nanti, Bapak Harjo. Semua akan jelas." Bapak Harjo terjaga sepanjang malam. Tubuhnya menggigil. Pikirannya dibayangi kejadian di gudang beras. Teror pocong yang melayang, suara langkah kaki tak terlihat, dan bisikan menusuk telinga terasa begitu nyata. Bahkan bau busuk itu seakan masih menyelubungi tubuhnya. Meski takut, Bapak Harjo bertekad untuk melanjutkan. Uang yang dijanjikan terlalu menggiurkan. Ia harus kuat demi Intan, demi masa depan mereka. Namun, saat malam kedua tiba,
Kecemasan Bapak Harjo semakin dalam. Rabu, 3 Desember tahun 2024, ia kembali berjaga di gudang beras yang besar dan gelap. Atmosfernya terasa jauh lebih berat. Gudang yang sebelumnya hanya sepi, kini terasa begitu menakutkan. Bapak Harjo mencoba menepis takutnya, tetapi setiap langkah terasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Saat ia berjalan lebih dalam, suara langkah kaki itu kembali terdengar, lebih keras dan jelas. Tidak mungkin, pikir Bapak Harjo. Semalam aku sudah mendengarnya, dan aku melihat pocong itu. Ini bukan imajinasiku. Suara itu semakin dekat. Kali ini bukan hanya langkah kaki, ada bisikan, samar, rintihan, bahkan tangisan tertahan. Rasa takut menguasai seluruh tubuhnya. Pandangannya kabur karena cemas. Tiba-tiba, ia melihat bayangan putih bergerak cepat di ujung gudang. Bayangan itu mendekat, dan Bapak Harjo mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Bisikan itu semakin keras, dan saat ia melihat ke arah bayangan putih itu, ia tahu itu bukan imajinasi. Pocong itu melayang mendekat, matanya terbuka lebar, mulutnya menganga, tubuhnya terbungkus kain kafan kotor dan robek. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seakan terjebak di tenggorokannya. Keringat dingin mengalir deras di punggungnya. Aku harus keluar dari sini, pikirnya, tetapi tubuhnya seperti terikat, tak bisa bergerak. Pocong itu melayang semakin dekat, membuat Bapak Harjo semakin panik. Namun, tiba-tiba bayangan itu berhenti, berdiri beberapa langkah di depannya. Bapak Harjo hanya bisa menatap sosok itu. Tiba-tiba, bisikan itu datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kamu akan jadi bagian dari kami, Bapak Harjo. Kami menunggu yang lain. Kamu tak bisa pergi. Rasa takut semakin menghimpit dirinya. Tetapi tiba-tiba, suara langkah kaki berat terdengar dari luar gudang, menandakan kedatangan seseorang yang besar. Sosok pocong itu menghilang dalam sekejap, seakan ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Bapak Harjo, yang masih terdiam dan ketakutan, memutuskan untuk berlari keluar tanpa menoleh lagi. Saat ia berhasil keluar dan berdiri di depan pintu gudang, Bapak Wiryo sudah ada di sana, menunggunya dengan senyum lebar yang tidak wajar. Bapak Harjo, semuanya baik-baik saja kan? Tanya Bapak Wiryo dengan nada santai. Meskipun Bapak Harjo tahu ada sesuatu yang sangat mengerikan di balik senyumnya. Bapak Wiryo, apa yang sebenarnya terjadi di dalam? Bapak Harjo bertanya. Suaranya gemetar, wajahnya pucat pasi. Bapak Wiryo hanya tersenyum lebih lebar. Tenang saja Bapak Harjo, itu adalah ujian. Bapak sudah melalui bagian pertama. Ada banyak hal yang akan Bapak pelajari di sini. Hanya orang yang terpilih yang bisa melalui semuanya. Bapak Wiryo menjelaskan dengan nada tenang. Tetapi ada sesuatu yang membuat Bapak Harjo tidak nyaman. Ujian? Apa maksud Bapak Wiryo? Bapak Harjo mencoba mencerna. Bapak Wiryo mengangguk pelan. Kami menjalankan bisnis ini dengan cara yang sedikit berbeda. Bapak Harjo, tidak ada yang bisa mendapatkan kekayaan tanpa membayar harga tertentu. Bapak harus bisa bertahan di sini. Bapak akan menjadi bagian dari kami, atau Bapak akan menjadi bagian dari cerita yang berakhir tragis. Bapak Harjo terdiam. Sesuatu yang mengerikan melintas di pikirannya. Apa maksud Bapak Wiryo? Apa yang saya hadapi ini lebih dari sekadar pekerjaan biasa, pikirnya dalam hati. Bapak Wiryo menepuk bahunya lembut. Jangan khawatir, Bapak Harjo. Semua akan berjalan lancar jika Bapak mengikuti aturan kami. Nikmati bonus besar, dan hidup Bapak akan berubah. Namun, ingatlah, semua ada harga yang harus dibayar. Dengan itu, Bapak Wiryo menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan Bapak Harjo yang kini semakin bingung dan takut. Ia merasa ada sesuatu yang sangat besar mengintai, dan ada harga yang harus ia bayar. Dia tahu pasti, ia telah terjebak dalam permainan yang sangat gelap. Bapak Harjo merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tak bisa berhenti. Tawaran Bapak Wiryo tentang bonus besar
dan pekerjaan yang bisa mengubah hidupnya terlalu menggiurkan. Meskipun teror yang ia alami semakin nyata, hatinya tetap bertekad untuk bertahan demi Intan, demi membayar utang yang menumpuk. Namun, malam demi malam di gudang beras itu, perasaan tidak nyaman semakin mencekam. Hari-hari Bapak Harjo berjalan dengan rutinitas yang sama. Pagi hingga sore, ia bekerja sebagai kuli panggul beras yang menguras tenaga. Sore hari, saat langit mulai gelap, ia kembali berjaga di gudang, ditemani sepi dan ketegangan yang semakin terasa. Namun, malam itu, Jumat 5 Desember tahun 2024, ada yang berbeda. Sesuatu yang lebih gelap, lebih mencekam, sedang menunggu. Bapak Harjo berjalan memasuki gudang yang sudah menjadi tempatnya bekerja setiap malam. Setiap kali ia memasuki area gudang, seakan ada perasaan berat menghimpit dada. Suasana menjadi semakin aneh, sunyi, namun mencekam. Saat ia berjalan lebih dalam, ia merasakan kehadiran tak terlihat, sesuatu yang selalu mengikuti langkahnya. Malam itu, suara langkah kaki terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya, seperti ada yang mengikuti setiap gerakannya. Bapak Harjo berhenti sejenak, menoleh. Namun, tak ada seorang pun. Semua berdiam diri, gelap, seakan tak ada kehidupan di sekitar gudang. Namun, tiba-tiba, dari salah satu sudut yang gelap, ia melihat sosok yang sangat familiar. Sosok itu tampak seperti Bapak Wiryo, namun berbeda. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan ekspresinya begitu datar. Bapak Wiryo, Bapak Harjo mencoba memanggilnya dengan suara bergetar. Tetapi, sosok itu hanya diam, tidak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Bapak Harjo merasa jantungnya berdebar kencang. Tubuhnya mulai berkeringat dingin. Apa yang terjadi? Apakah itu benar-benar Bapak Wiryo? Pikirnya sambil melangkah lebih dekat. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada kekuatan lain yang menariknya ke arah sosok itu. Suara bisikan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Bapak Harjo mendengarnya dari belakang, seperti suara yang datang langsung dari dalam kepalanya. Jangan lihat dia. Pergi sekarang. Bapak Harjo membeku. Ia menoleh ke belakang dan melihat bayangan gelap bergerak cepat melintas di antara tumpukan beras. Apa itu? Pikirnya. Tubuhnya semakin kaku. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, sosok di depan mata Bapak Harjo perlahan mulai berubah. Wajah Bapak Wiryo yang sebelumnya terlihat pucat, kini berubah menjadi wajah yang menakutkan. Matanya terbuka lebar, mulutnya menganga, dan kulitnya tampak seperti kulit yang sudah mati. Sosok itu tersenyum lebar, namun senyuman itu tampak sangat tidak wajar, seperti senyuman dari makhluk yang tidak hidup. Bapak Harjo. Suara itu terdengar semakin parau. Kamu sudah terjebak. Sudah terlambat untuk mundur. Bapak Harjo mundur beberapa langkah, terjebak dalam kebingungannya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa yang kalian inginkan dariku? Tanya Bapak Harjo. Suaranya hampir hilang dalam ketakutan yang menguasainya. Sosok itu mulai mendekat. Langkahnya begitu cepat, namun begitu hampa. Bapak Harjo hampir tak bisa bergerak. Rasa takut yang luar biasa membuatnya terdiam di tempat. Kamu harus membayar harganya, Bapak Harjo. Suara itu berbisik lagi. Harga untuk mendapatkan semua yang kamu inginkan. Bapak Harjo berlari sekuat tenaga, berusaha melawan ketakutan. Langkahnya terhenti saat ia melihat di depan mata sosok yang lebih besar dan lebih mengerikan muncul. Sebuah bayangan besar yang seakan menggulung seluruh kegelapan di sekelilingnya. Tidak, aku tidak bisa. Bapak Harjo terengah-engah, hampir tidak bisa bergerak karena ketakutan yang sangat dalam. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari belakangnya. Sebuah pintu besar terbuka dengan sendirinya, memunculkan cahaya merah yang menyilaukan. Kamu tidak bisa lari, Bapak Harjo. Suara Bapak Wiryo terdengar lagi. Kali ini dengan nada yang lebih dalam dan mengancam. Bapak Harjo,
mencoba berlari menuju pintu itu. Tetapi, sesaat sebelum ia mencapai pintu, tubuhnya terasa begitu lemas, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia merasa ada tangan yang kuat mencengkeramnya, menariknya kembali ke dalam kegelapan gudang. Tidak, tidak, Bapak Harjo berteriak, tetapi suaranya tenggelam dalam gelapnya gudang. Ketika ia melihat ke depan, Bapak Wiryo sudah berdiri di sana. Hanya beberapa langkah di depannya, wajah Bapak Wiryo kini berubah menjadi lebih menyeramkan. Seperti wajah seseorang yang sudah kehilangan segala kemanusiaannya. Tunggu sebentar, kata Bapak Wiryo dengan senyum yang semakin lebar. Ini hanya awal, Bapak Harjo. Kamu akan segera tahu apa yang harus dibayar. Bapak Harjo hanya bisa menangis dalam ketakutan. Tubuhnya gemetar, tak terkendali. Ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukan sekadar teror biasa. Ini adalah permainan yang sangat gelap, dan ia sudah terjebak di dalamnya. Namun, teror yang lebih besar sedang menunggu di depan sana. Bapak Harjo terperangkap dalam kegelapan yang mencekam. Setelah terjatuh ke dalam dunia yang penuh teror dan kekuatan gaib di gudang beras, ia kini menyadari bahwa ia tidak lagi bisa melarikan diri. Perasaan takutnya semakin dalam. Rasa cemas yang selama ini ia coba tekan, kini menyeruak keluar begitu saja. Di tengah kegelapan malam yang begitu pekat, Bapak Wiryo berdiri di depannya. Wajahnya semakin menakutkan. Senyumannya yang dingin dan penuh misteri tak pernah pudar. Saya tak bisa bertahan lagi, Bapak Wiryo. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa saya harus berada di sini? Apa yang kalian inginkan dari saya? Suara Bapak Harjo tercekat, nyaris tak keluar. Bapak Wiryo tetap diam. Matanya tajam menatap Bapak Harjo. Kamu sudah tahu? Bapak Harjo? Jawabnya dengan suara dalam yang menggetarkan. Tapi kamu belum sepenuhnya mengerti. Kamu pikir ini hanya tentang pekerjaan, tentang uang? Tidak, Bapak Harjo. Ini jauh lebih dalam daripada itu. Bapak Harjo terkejut. Maksud Bapak, apa yang saya lakukan salah? Saya hanya bekerja untuk keluargaku. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, katanya dengan nada putus asa. Bapak Wiryo mendekatkan wajahnya ke wajah Bapak Harjo. Begitu dekat hingga Bapak Harjo bisa merasakan napasnya yang hangat dan tidak wajar. Kamu tidak tahu apa-apa, Bapak Harjo. Semua yang terjadi di sini adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang sudah lama berjalan. Dan kamu adalah bagian dari itu sekarang, kata Bapak Wiryo sambil tersenyum lebar, semakin menakutkan. Bapak Harjo menatapnya bingung. Apa maksud Bapak? Apa yang harus saya bayar? Apa yang harus saya lakukan? Saya hanya butuh uang untuk anak saya, untuk melunasi utang-utang saya. Bapak Wiryo tertawa pelan. Itulah yang membuatmu rentan, Bapak Harjo. Kamu berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Tetapi harga yang harus kamu bayar bukanlah uang. Bukan hanya itu. Bapak Wiryo kemudian melangkah mundur dan memberi isyarat pada Bapak Harjo untuk mengikutinya. Mereka berjalan menuju ruang belakang gudang yang lebih gelap, sebuah ruangan yang sebelumnya tidak pernah dilihat Bapak Harjo. Begitu mereka memasuki ruangan itu, Bapak Harjo terkejut melihat deretan patung-patung aneh yang terbuat dari batu hitam. Setiap patung tampak menyeramkan, dengan mata kosong yang seakan memandang langsung ke dalam jiwanya. Bapak Wiryo berhenti di depan salah satu patung besar yang berdiri tegak. Ini adalah inti dari semuanya, Bapak Harjo. Di sini kami menjalankan pesugihan, sebuah kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Kami tidak hanya menjual jiwa kami untuk kekayaan. Kami membutuhkan tumbal. Bapak Harjo tertegun. Tumbal? Suaranya gemetar. Apa yang Bapak maksud dengan tumbal? Bapak Wiryo mengangguk. Betul, Bapak Harjo. Setiap orang yang bekerja di sini adalah tumbal. Semua ini sudah berjalan selama bertahun-tahun. Ada banyak orang yang datang, bekerja keras, dan menerima kekayaan yang mereka inginkan. Tetapi, ada harga yang harus dibayar. Dan kamu, Bapak Harjo, baru saja menjadi bagian dari itu.
Bapak Harjo merasa seperti ada yang runtuh di dalam dirinya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya saya hadapi. Saya hanya ingin hidup lebih baik, Bapak Wiryo. Saya tidak ingin jadi bagian dari ini. Bapak Wiryo tertawa kecil, seolah mendengar lelucon yang sangat lucu. Kamu tidak bisa keluar, Bapak Harjo. Sudah terlambat. Kamu sudah terjebak. Setiap orang yang terpilih harus melalui ritual ini. Kamu sudah berada di sini terlalu lama, dan kekuatan itu sudah mulai merasuki tubuhmu. Bapak Harjo merasakan tubuhnya menjadi lebih lemas, seperti ada sesuatu yang menekan jantungnya, mengurangi energi dalam dirinya. Ia merasa terperangkap, namun dia tidak tahu bagaimana cara keluar. Apa yang akan terjadi pada saya? Tanya Bapak Harjo. Hampir tidak bisa bernapas, Bapak Wiryo mengangkat tangan, dan dengan gerakan yang tidak tampak terburu-buru, ia mengisyaratkan sebuah patung besar di sudut ruangan yang tiba-tiba tampak hidup, bergerak perlahan menuju mereka. Kamu akan menjadi bagian dari kami, Bapak Harjo. Kamu akan menjadi tumbal terakhir kami untuk mendapatkan kekayaan yang lebih besar. Tetapi ingat, tidak ada yang bisa melawan takdir. Bapak Harjo terjatuh, tubuhnya semakin lemas. Ia merasakan tubuhnya semakin berat, dan perasaan takut serta panik mulai mengambil alih dirinya. Saya tidak ingin jadi bagian dari ini, Bapak Harjo berteriak. Namun suaranya terdengar hampa, tenggelam dalam kegelapan ruangan yang semakin menekan. Bapak Wiryo mendekat, dan dengan suara tenang namun penuh ancaman berkata, "Kamu tidak bisa melarikan diri, Bapak Harjo. Semua sudah diputuskan. Ketika kamu menerima pekerjaan ini, kamu sudah menjadi bagian dari kami. Kamu akan membantu kami melanjutkan kekuasaan ini. Kamu tidak bisa menghindarinya." Bapak Harjo yang kini hampir kehilangan kesadaran hanya bisa memandang Bapak Wiryo dengan tatapan kosong. Suara di sekelilingnya semakin samar. Tubuhnya semakin lelah. Semuanya terasa begitu jauh dari kenyataan. Semua harapan yang pernah ia miliki, semua impian untuk membayar utang dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk anaknya, kini hilang tak berbekas. Bapak Harjo kini mengerti sepenuhnya apa yang ia hadapi. Bukan sekadar pekerjaan biasa. Ini adalah permainan kekuatan gelap yang tidak bisa dilawan. Bapak Harjo tidak tahu lagi berapa lama ia sudah terjatuh dalam keadaan setengah sadar itu. Tubuhnya semakin lemah, semakin tidak terkontrol. Setiap detik yang berlalu, rasanya seperti ada bagian dari dirinya yang terlepas, hilang begitu saja, ditarik ke dalam kegelapan yang semakin mendalam. Hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya membuatnya semakin merasa terasing dari dunia nyata. Suasana di sekelilingnya semakin asing. Hanya ada satu sosok yang tampaknya semakin mendekat. Bapak Wiryo. Bapak Wiryo berdiri di hadapannya. Wajahnya tampak begitu mengerikan, hampir tidak manusiawi. Senyumannya semakin lebar, semakin menyeringai. Wajah Bapak Wiryo kini semakin tak tampak seperti manusia. Ada kekosongan di balik matanya yang kosong, seperti menunggu untuk menyelesaikan sebuah ritual yang sudah diputuskan sejak lama. Bapak Harjo, kamu telah memilih untuk berada di sini. Di jalan ini, semua yang kamu jalani, semua yang kamu perjuangkan, telah menjadi bagian dari takdir ini, kata Bapak Wiryo dengan suara yang menenangkan. Namun ada ketegangan yang sangat terasa di setiap kata yang ia ucapkan. Bapak Harjo hanya bisa menatap Bapak Wiryo dengan mata yang penuh kecemasan. Saya tidak tahu. Saya hanya ingin melunasi utang-utang saya, memberi Intan masa depan yang lebih baik. Saya tidak tahu kalau harga yang harus saya bayar sebesar ini, kata Bapak Harjo dengan suara yang hampir tak terdengar. Tubuhnya semakin lemah. Bapak Wiryo hanya tersenyum. Semua itu adalah bagian dari permainan, Bapak Harjo. Uang, kekayaan, itu hanyalah ilusi yang membuat orang sepertimu terjebak. Apa yang kamu lihat selama ini, apa yang kamu kejar, semua itu akan hilang, digantikan dengan sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat. Bapak Harjo merasa tubuhnya semakin tak bisa dikendalikan. Seakan-akan
ada kekuatan lain yang menguasainya. Tubuhnya menggigil hebat. Demam yang luar biasa merayapi seluruh tubuhnya hingga ia tidak bisa lagi berdiri. Saya tidak bisa. Saya tidak bisa melawan, kata Bapak Harjo dengan napas terengah-engah. Bapak Wiryo melihatnya dengan tatapan kosong. Kamu tidak perlu melawan, Bapak Harjo. Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Sudah saatnya kamu membayar harga yang kami tentukan. Dengan kata-kata itu, Bapak Wiryo melangkah mundur, memberi isyarat kepada sosok-sosok di sekeliling mereka. Patung-patung yang sebelumnya tampak diam, kini bergerak dengan perlahan mengelilingi Bapak Harjo. Bapak Harjo merasa tubuhnya semakin terikat, seperti ada rantai yang mengikatnya, menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Segala rasa sakit, ketakutan, dan kepedihan yang Bapak Harjo rasakan mencapai puncaknya. Tubuhnya terasa hancur, dan ia merasa jiwanya mulai terlepas, seolah melayang dari tubuh yang kian lemah. Dalam kesadarannya yang memudar, Bapak Harjo mendengar suara bisikan halus yang datang dari dalam dirinya sendiri. Kamu telah menjadi bagian dari mereka, Bapak Harjo. Tak ada jalan kembali. Kamu adalah tumbal terakhir. Sebelum ia sepenuhnya terjatuh dalam kegelapan, sebuah cahaya samar muncul di matanya. Namun, cahaya itu segera hilang, digantikan oleh kekosongan yang mencekam. Di saat yang sama, tubuh Bapak Harjo akhirnya jatuh, tak bergerak. Di dunia ini, ia telah tiada. Sabtu, 6 Desember tahun 2024. Di pagi hari, Intan menunggu kepulangan ayahnya yang tak kunjung tiba. Ia tak tahu, Bapak Harjo yang selama ini berjuang keras demi dirinya dan melunasi utangnya, kini menjadi bagian dari kisah yang lebih besar. Kisah tentang pesugihan, ritual gelap, dan pengorbanan jiwa yang telah menelan banyak korban. Hatinya yang penuh rasa cemas dan keputusasaan kini terperangkap dalam lingkaran gelap yang tak berujung. Bapak Harjo tidak lagi ada. Ia menjadi tumbal terakhir dari sebuah kekuatan yang tak bisa dilawan. Namun, kisahnya menjadi sebuah peringatan bagi mereka yang terlalu terpaku pada dunia material dan kekayaan semu. Tidak ada yang lebih berharga daripada jiwa yang murni, yang tidak tergoda oleh godaan duniawi.